Kaum muslimin selama ini percaya adanya Mi'raj. Ternyata Mi'raj itu tidak pernah ada pada diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah hanya Isra saja. Sebagaimana yang ditegaskan dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tidak ada Mi'raj. Arti Mi'raj itu ada tangga, ondo. Mi'raj, yang percaya pada Mi'raj ini hanya percaya kepada hadis. Ya, katanya diriwayatkan oleh Malik bin Sa'sa'a, sahabat Nabi. Perawi mencatut nama Malik bin Sa'sa'a itu adalah sahabat Nabi. Nyatanya Malik bin Sa'sa'a sahabat Nabi itu tidak pernah ada yang namanya Malik bin Sa'sa'a. Pernah diajak perang, pernah diajak bagaimana oleh Nabi. Tidak pernah diteliti oleh ahli hadis dulu, tidak pernah ada. Makanya hadis itu dikatakan lemah. Hadis Mi'raj itu, hanya hadis itu. Mi'raj ini menentang banyak ayat, termasuk ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Para malaikat dan Jibril menuju tempat Tuhannya memerlukan waktu 50.000 tahun, bayangkan. Mana ada ditempuh semalam, siapa yang mengantarkan Nabi ke sana? Sedangkan malaikat Jibril ada 50.000 tahun ke tempat Tuhannya. Dan di situ juga katanya Mi'raj itu hurafatnya ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Adam, ketemu Uwais Al-Qarani. Tidak ada orang yang hidup kekal di sana, tidak ada. Nabi Khidir itu juga nggak ada sebetulnya. Masih hidup maksudnya, mati semua. Nabi Isa mati. Ada ayatnya juga. Ya, Nabi Adam mati, Nabi Musa mati, Uwais Al-Qarani juga mati. Kalau mereka mengatakan hidup, menentang ayat wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan hidup kekal? Menentang ayat itu kan. Bila ada orang hidup kekal, hidup di langit kan. Dan di situ juga diceritakan ada perintah sholat katanya 50 waktu. Ya, terus di scouting menjadi 5 waktu. Itu khurafat juga. Karena apa? Perintah sholat itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad. Dalam ayat itu juga dikatakan ibunya Nabi Isa itu sholat berjamaah. Ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatilah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuknya bersama orang-orang yang rukuk. Sholat berjamaah sudah ada. Jadi perintah sholat itu sudah ada ayat sendiri. Tidak ada hasil daripada Mi'raj. Aqimis sholata tarafayn nahar wa zulfan minal lail. Dirikanlah sholat di dua tepi siang, yaitu maghrib dan subuh. Wa zulfan minal lail, ya. Di permulaan malam yaitu sholat isya. Aqimis sholata liduluki syamsi. Dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir, sholat duhur. Nah, sholat asarnya itu sholat wusta dalam ayat satu alas sholat asar itu alas sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, itu kalau nggak salah ayat. Itu sholat asar. Sudah ayat sendiri-sendiri, juga ayatnya sendiri-sendiri. Dan Mi'raj ini juga menentang ayat autarqa fis samai walan nu'mina ruqiyaka hatta autarqa fis samai walan nu'mina liruqiyaka hatta tunzila alaina kitaban naqra'u qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Atau kamu naik ke langit. Ini ketika kaum kafir Quraisy itu menentang Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, bila kamu bisa naik ke langit sana dan turun membawa kitab itu akan saya baca. Jawabnya Nabi Muhammad bagaimana? Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Katakan Muhammad,
Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini seorang manusia biasa dan utusan? Mana bisa pergi ke langit sana itu? Seandainya Nabi Muhammad pernah diajak ke sana, berarti malaikat Jibril menyuruh menjawab orang-orang kafir itu, jawablah Muhammad bahwa kamu pernah saya ajak ke sana. Dan di sana ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Musa, dan ada perintah sholat dan sebagainya, pasti cerita seperti itu. Nyatanya ayat itu tidak. Subhana rabbi hal kuntu illa basar rasulullah. Maha suci Tuhanku. Ya, saya ini manusia biasa dan utusan, mana bisa pergi ke sana itu. Adana wa iyyakum.